Jadi ini. Nah ini ya. Kemarin sampai di sini. Jadi memang kalau bahasan tentang spektroskopi itu spektroskopi ultraviolet visible ya khususnya, itu bisa banyak kali pertemuan gitu. Karena dasarnya termasuk metode analisisnya itu banyak diberikan di spektroskopi ultraviolet visible. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang metode spektroskopi ultraviolet visible itu juga metode yang paling reliable ya, atau paling banyak digunakan ya. Paling mudah dilakukan oleh analis ketika menentukan kadar menggunakan metode spektroskopi. Jadi ya hampir sebagian orang kalau mau menentukan apapun itu paling gampang memang menggunakan metode spektro. Ya, cukup sederhana dan tidak mahal ya. Untuk apa? eh Kira-kira ya biaya gitu ya kalau spektroskopi ultraviolet visible itu 1 jam bisa cuma 20.000. Jadi berapapun Anda masukin apa namanya eh kuvet ya, wadah sampel yang sudah Anda isi larutan analitnya, itu bisa berkali-kali biayanya nggak mahal, itu 20.000. Yang penting masukin setting terbaca absorbansi, transmitansi, ambil lagi larutannya, masukin lagi seterusnya. Begitu murah kan, jadi ini makanya banyak banyak digunakan instansi ya, manapun minimal biasanya punya punya instrumen spektroskopi. Baik, kemarin sudah sampai di sini ya. Ya kita sudah membahas metode kurva regresi linear atau metode kurva standar ya. Di mana pada metode kurva standar, jadi kemarin gini ya, ada 3 metode yang akan dikenalkan. Pertama adalah metode kurva standar atau regresi linear. Pada metode ini kemarin sudah kita bahas. Nah, metode ini khususnya sangat mudah ya, sangat mudah dan cukup akurat. Kenapa? Karena kita tetap menggunakan referensi, kita tetap menggunakan acuan larutan standar yang sudah kita siapkan ya, sudah kita siapkan. Jadi, kita buat sederetan larutan standar, kita mempreparasi, membuat larutan yang sudah kita ketahui senyawanya apa, sudah kita ketahui konsentrasinya berapa, kemudian kita buat dalam beberapa rentang konsentrasi, gitu ya. Tentu saja yang dimaksud larutan standar itu adalah larutan yang sama dengan analitnya, sama dengan senyawa analitnya ya. Makanya memang untuk analisis kuantitatif itu kita harus tahu dulu ini senyawa apa. Kalau kita tidak tahu ini senyawa apa, maka kita tidak akan bisa membuat larutan standarnya. Kan begitu. Ya. Makanya ketika kita tahu ini senyawa apa nih? Ini senyawa besi gitu ya. Misalkan ini senyawa eh timbal, ini senyawa apa nih biasanya? Senyawa alkohol, ini senyawa ester, ini senyawa asetat misalkan. Itu kita harus tahu dulu. Kalau kita sudah tahu, baru kemudian kita siapkan larutan standarnya. Nah, gitu ya. Nah, sudah anggap memang Anda sudah diminta menentukan analit, di mana analitnya Anda sudah tahu, maka Anda siapkan sederetan larutan standar, yaitu larutan standar, larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dalam beberapa rentang konsentrasi gitu ya, dalam beberapa rentang konsentrasi yang rentangnya itu kenaikannya berkala ya, misalkan 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm seperti itu. Baru kemudian setiap konsentrasi yang sudah Anda siapkan itu, setiap larutan standar yang sudah Anda siapkan dengan beberapa macam konsentrasi itu dimasukkan dalam kuvet ya, wadah sampel. Kemudian wadah sampel itu dimasukkan dalam instrumen, nanti kemudian instrumennya disetting ya, disetting itu diatur berapa panjang gelombang yang harus saya keluarkan untuk dikenai pada kuvet tersebut. Ingat panjang gelombangnya harus monokromatis, jadi harus satu panjang gelombang gitu ya. Ketika sudah kita dapatkan, misalkan saya mau ternyata larutan saya itu berwarna merah. Larutan berwarna merah itu dia menyerapnya di daerah panjang gelombang, misalkan nih komplemennya merah itu apa, hijau kalau tidak salah ya. Itu di daerah 600 sampai 700. Nah, itu kan rentang ya. Terus berapa? Padahal kan harus harus monokromatis, harus satu panjang gelombang. Maka kemudian kita cari panjang gelombang maksimumnya dulu gitu kan.
Cara mencari panjang gelombang maksimum itu, nah itu kemarin sudah ya, satu larutan ambil berapalah terserah, misalkan saya bilang 3 ppm gitu ya, masukkan dalam sampel kemudian di-setting seperti scanning ya, nanti di-setting nanti dia jalan, dia akan larutan Anda itu akan menyerap pada setiap panjang gelombang yang diberikan. Saya mau cek dia itu serapannya di daerah antara 500 sampai 700 itu berapa sih? Bagaimana pola absorbansinya? Nah, gitu ya. Ini ke atas adalah absorbansi. Ingat, absorbansi itu berbanding lurus dengan konsentrasi. Jadi kalau konsentrasinya tinggi, maka absorbansinya juga akan tinggi gitu ya. Nah, ini konsentrasinya sama, konsentrasinya 1 kan, 3 ppm saya masukkan, saya mau lihat pola absorbansinya dari 300 sampai 800 misalkan. Sudah, nanti masukkan, nanti kita instrumen itu akan bergerak gitu ya, akan seperti scanning, dia akan lihat, dia akan berjalan gitu. Nah, ternyata diketahui, oh larutan analit saya ini atau standar saya ini akan menyerap pada panjang gelombang maksimum misalkan 560. Nah, seperti ini. Misalkan 560 nanometer. Dia maksimal. Ya sudah ini disimpan. Ini Anda Anda apa namanya? Anda perhatikan, oke sudah, saya sudah menemukan panjang gelombang maksimum. Berapa? 560 nanometer gitu ya. Nah, setelah itu baru kita kembali ke deretan larutan standar yang sudah Anda siapkan tadi. Nih. Nah, ini buat larutan standar ya. Dengan konsentrasi berkala yang dari yang paling kecil sampai yang paling besar, nanti ketahuan kalau yang paling besar konsentrasinya biasanya larutannya lebih pekat ya, karena konsentrasi tinggi. Nah, ini kemudian instrumen dengan panjang gelombang yang sudah Anda setting satu jenis aja tadi ya, berapa? 560 kan maksimumnya. Nanti ya sudah Anda klik gitu ya, nanti muncul berapa absorbansinya di data digital. Suara saya bisa diterima nggak nih? Stabil nggak? Stabil, Bu. Stabil, Bu. Suara saya putus-putus nggak nih? Bisa, Bu. Enggak, Oke. Bu. Enggak, Bu. Baik. Nggak stabil? Enggak Putus-putus putus-putus, ya? Bu. Enggak putus-putus, Bu. Oh, Suaranya jelas. putus-putus ya, oke. Oh, jelas. Oh ya, sudah. Baik, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, begitu Anda masukkan, ini berapa sih absorbansinya? Itu ya, dengan panjang gelombang yang sudah saya meter akan menunjukkan berapa sih data analitik data ya, bisa absorbansi, bisa transmitansi kan, tergantung instrumennya. Misalkan berapa nih? Ketika ini misalkan 1 ppm sampai 5 ppm. Saya kebetulan nggak bawa pen tablet ya, jadi saya nggak bisa nyoret-nyoret ini. Ini misalkan 1 ppm, 5 ppm. Mohon diperhatikan saja gerakan kursor di layar ini ya. Nah, nanti akan dibuat begini. Nah, ini. Kalau 1 ppm absorbansinya berapa? Terus, dengan kenaikan berkala tadi, karena kita menggunakan hukum Lambert-Beer, di mana hukum Lambert-Beer itu berbanding lurus ya, maka nanti polanya akan lurus sebenarnya. Nah, semakin bagus, semakin tepat Anda mempreparasi larutan standar, maka grafik yang Anda itu pasti sudah akan mengarah ke garis lurus. Nah, tapi kan kadang-kala kan masih nggak lurus, ada yang di sini, ada yang di sini gitu ya. Nggak kalau ditarik garis itu agak belok-belok gitu loh. Bisa jadi begitu. Nah, terus bagaimana? Buatlah persamaan regresinya. Nah, dari 1 sampai 5 ppm misalkan yang Anda sudah siapkan, absorbansinya sudah Anda plotkan, nanti dapatnya seperti ini. Bila garisnya tidak lurus, harusnya kan lurus ya, karena kan berbanding lurus memang A dan konsentrasi, absorbansi dan konsentrasi. Ingat ya, hukum Lambert kan A sama dengan A, B, C. B-nya itu 1 kan, lebar kupet kan 1, A-nya absorptivitas, itu tergantung pada panjang gelombang dan jenis nyawanya. Jadi tidak akan berpengaruh pada ini, tapi kan yang jelas berbanding lurus itu A dan C. Kalau C-nya besar, maka A-nya pasti akan naik, dan naiknya mestinya harus konsisten ya, dan berkala juga. Nah, kalau sudah naik seperti ini, misalkan sampai ini nih 40 ppm, kalau ini nih konsentrasinya 40 ya, misalkan Anda tarik garis lurus. Kalau garisnya nggak lurus, maka buatlah persamaan regresi. Ketika dibuat persamaan regresi, nanti dapatnya persamaan regresi, misalkan Y sama dengan AX plus B. Ini persamaan garis lurus kan? Nah, Y adalah absorbansi, X adalah konsentrasi, A adalah absorptivitas ya, atau A adalah gradien ya. Ini kan persamaan garis. Nanti biasanya bikin persamaan garisnya Y sama dengan misalkan 0,05 X plus 0,02. Nah, gitu kan?
Y sama dengan 0,05 X plus 0,02 misalkan. Nah, 0,05 X itu kan gradiennya. A-nya berarti berapa? 0,05. Berarti absorptivitasnya berapa? 0,05. Nah kan, jadi absorptivitas atau koefisien ekstinsi itu bisa didapatkan dari persamaan garis yang sudah Anda buat. Gitu ya. Nah, sudah. Misalkan, kalau sudah dapat persamaan garis, kemudian tinggal mengukur berapa analit yang ada dalam sampel. Nah, sekarang gilirannya sampel itu kemudian Anda encerkan ya dengan konsentrasi yang ya kira-kira tidak terlalu besar lah ya. Kemudian Anda masukkan dengan perlakuan yang sama, dengan panjang gelombang yang sama, cek berapa absorbansinya. Oh, ternyata larutan sampel saya itu absorbansinya 0,8. Kemudian masukkan di sini di plot di garis 0,08. Nah, misalkan persamaannya berapa nih? Y tadi berapa? Y sama dengan 0,05 X plus 0,02 gitu kan. Maka Y-nya berapa? 0,8 sama dengan 0,05 X plus 0,02. X berapa? Bisa dihitung kan? X sama dengan, nah, tadi Y-nya berapa? 0,8 ya, hasil pengukuran dari sampel. Maka X sampel berapa? Konsentrasi sampel berapa? Nah, gitu. Jadi bisa dihitung, tinggal ya sudah 0,08 dikurangi 0,02 dibagi 0,05 sama dengan X. Nah, X adalah konsentrasi sampel. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan konsentrasi analis sampel diketahui 0,7, maka konsentrasinya, nah di sini Anda bisa juga plot begini kan sebenarnya. Kalau absorbansi sampel misalkan 0,6, kalau ditarik garis ketemu X-nya berapa? Nah, sama saja. Anda bisa cek dari gambar atau bisa juga menggunakan masukkan pada persamaan garisnya. Nanti diketahui X. X adalah konsentrasi sampel, gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, saya dipotong aja. Kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke metode adisi standar. Nah, ini misalkan persamaan garisnya berapa? 0,0062 X plus 0,0016. Nah, ini ya dari larutan standar. Kemudian berapa konsentrasi sampel? Nah, berarti ya sudah Anda masukkan saja sampelnya setelah Anda encerkan. Nanti diplot dia absorbansinya berapa? Oh, absorbansinya misalkan 0,4. Terus berapa X-nya, berapa konsentrasinya? Ya sudah dimasukkan dalam persamaan ini, gitu ya. Nah, ini contoh yang belak-belok ini itu adalah grafik hasil pengukuran larutan standar Anda. Tapi kan harus lurus kan, maka dibuatlah persamaan regresinya. Nah, persamaan regresi nanti pasti didapatkan persamaan garisnya. Berapa? Ini misalkan Y sama dengan 0062X plus 0,0016. Ingat, 0,0062 itu apa tadi? Gradien kan? Kalau kita lihat persamaan garis itu kan, ingat nggak persamaan garis Y sama dengan MX plus C gitu kan? M gradien ya. Gradien itu kemiringan garis. Berapa kemiringan garisnya? 0,0062. Nah, gradien ini sebenarnya sama dengan persamaan Lembet-Beer. Lembet-Beer itu apa sih? A sama dengan A C gitu kan? A itu apa? Absorptivitas, C adalah konsentrasi, C adalah X, A adalah Y. Betul kan? Jelas ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ke metode kedua, metode adisi standar. Lanjut ya. Ya, Bu. Oke, lanjut baik. Ya. Metode kurva regresi sudah atau metode kurva standar sudah. Nah, berikutnya adalah metode adisi standar. Sesuai dengan namanya, metode adisi standar. Adisi itu apa? Menambah ya, menambahkan ya. Standar itu apa? Ya larutan standar. Jadi kalau saya sebut larutan standar berarti yang ada dalam pikiran Anda adalah larutan yang sudah diketahui senyawanya apa dan konsentrasinya berapa. Itu adalah larutan standar ya. Dan larutan standar itu sama dengan larutan dari analitnya, sama dengan analitnya. Ya, sama dengan analitnya. Ya, misalkan begini. Mau menentukan kadar besi dalam sungai Code ya, atau sungai Gajah Wong ya yang ada dekat UIN itu ya. Saya mau menentukan kadar besi dalam sungai Gajah Wong. Besi dengan metode spektroskopi. Nah, sekarang besi itu kan logam ya, mineral. Dia punya ikatan kovalen enggak? Enggak punya kan kalau dia reaksi
membentuk senyawa garam kan berarti apa ikutannya? Ionik ya. Nah, kemudian gimana supaya larutan besi saya itu bisa diukur dengan metode spektroskopi ultraviolet visible? Ingat, yang bisa teramati, yang bisa memiliki absorbansi dengan metode spektroskopi ultraviolet visible adalah senyawa yang memiliki ikatan kovalen, karena di situ dia ada elektron P, elektron sigma, dan elektron N, gitu kan? Nah, maka Fe ini kita reaksikan dengan ligan, yaitu ligan organik, karena biasanya ligan itu punya pasangan elektron yang didonasikan atau punya N, ya. Dan ligan organik berarti dia punya ikatan kovalen. Nah, terus bagaimana? Ini sudah pernah saya contohkan, maka besi itu kita bisa reaksikan dengan tiosianat menjadi warna coklat biasanya ya, atau besi fenantrolin dengan ligan fenantrolin, berarti dia apa namanya, membentuk warna pink. Nah, ketika sudah membentuk warna pink atau membentuk warna, maka kita bisa ukur dengan spektroskopi visible ya, yaitu pada panjang gelombang visible, pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer gitu ya. Nah, ketika menentukan besi dalam sampel Sungai Gajah Wong yang ada di dekat UIN, analitnya apa? Analitnya besi, kan yang kita mau ukur besi. Terus sampelnya apa? Sampelnya dalam sungai. Sampelnya apa? Air sungai. Sampelnya air sungai, analitnya apa? Besi. Jadi mohon bisa mahasiswa bisa membedakan ya, sampel dan analit. Kalau sampel itu sediaan matrik yang akan kita ukur atau sediaan matrik yang di mana di situ ada analitnya. Nah, sudah ya. Yang namanya larutan standar itu adalah larutan yang sama dengan analitnya, bukan sama dengan sampelnya. Kita susah dong membuat larutan sungai, kan nggak bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Membuat larutan standar dari analitnya. Analitnya apa tadi? Besi. Nah, gitu ya. Kalau kita mau membuat larutan standar sampel sungai, kita nggak bisa karena namanya sungai di situ mungkin ada amoniaknya, ada apa? Larutan suspensinya apa? Ini ya, pasirnya, ada mungkin banyak mineral silikanya ya, banyak mineral lempungnya, banyak di mana di situ ada juga limbah, misalkan limbah protein ya, semacam. Nah, kita nggak susah kita membuat. Nah, terus bagaimana? Nah, ini mahasiswa sekalian, pada dasarnya semakin keberhasilan analisis kuantitatif itu ditentukan bagaimana kita bisa menyiapkan larutan standarnya. Ya, keberhasilan kita, keakuratan dan kepresisian analisis kuantitatif itu untuk metode spektroskopi itu didasarkan pada ketepatan kita menyiapkan larutan standarnya. Kalau kita bisa menyiapkan larutan standar yang sama persis dengan analit, bagus ya. Kalau kita misalkan kita menentukan konsentrasi analit Fe dalam air minum, air sumur ya, menentukan kadar Fe dalam air sumur dengan menentukan kadar Fe dalam air Sungai Gajah Wong, itu sulit mana? Sulit menentukan kadar Fe dalam Gajah Wong. Kenapa? Karena ketika dalam Gajah Wong, Fe-nya itu berada dalam matrik yang kompleks. Iya kan? Fe-nya juga ada di situ bersama-sama, ada amonia mungkin, ada limbah organiknya, ada campuran dengan banyak oksigen, COD, BOD di sungai. Nah, terus bagaimana? Nah, makanya terus bagaimana kalau kita harus menganalisis analit yang berada dalam matrik yang kompleks. Nah, makanya kemudian dikenalkan metode adisi standar. Jadi metode adisi standar itu ketika kita digunakan untuk melakukan analisis pada analit yang dia berada pada matrik yang kompleks. Kenapa? Ya itu tadi, bahwa keberhasilan kita, keakuratan analisis kita itu sebetulnya didasarkan pada kedekatan, kesamaan larutan standar yang kita buat. Ya. Nah, ketika kita membuat larutan pada sampel yang ada dalam air sungai, kita kan sulit ya. Artinya gini, kalau tadi saya sebut larutan standar itu adalah larutan yang sama dengan analitnya. Iya betul, tapi paling tidak harus bisa menyerupai. Bisa menyerupai. Nah, terus kita standar yang mirip seperti larutannya dalam sampel sungai.
Terus bagaimana caranya? Kita bisa gunakan dengan metode adisi standar. Nah, kalau metode adisi standar ini, metode ini dipakai secara luas karena mampu meminimalkan kesalahan oleh adanya perbedaan kondisi matriks, sampel, dan standar. Nah, gitu kan. Dalam metode ini sejumlah volume tertentu, ini belum saya bahas. Jadi, kalau metode kurva standar, kita bisa menyiapkan larutan standar yang terpisah dengan analitnya. Anda kan tadi kalau yang metode kurva standar langsung buat standarnya ya. Nah, ini kan. Nah, ini misalkan tadi menentukan FE dalam Gajah Wong gitu ya, Sungai Gajah Wong. Saya buatkan larutan FE-nya misalkan 1 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30, 40, 50 ppm misalkan seperti ini. Tapi kalau pada kondisi analitnya itu berada dalam matrik yang kompleks, ya matriknya yang tidak sederhana, maka sebaiknya ya kita bisa menggunakan metode adisi standar. Kenapa? Untuk meminimalkan kesalahan. Nah, untuk meminimalkan kesalahan begini ya mahasiswa sekalian. Saya coba kembali ke metode kurva standar dulu biar tahu bedanya. Kalau kita menggunakan metode kurva standar biasa, ini kan analit kita masukkan diukur berapa absorbansinya. Maksud saya kurva standar 10 ppm diukur berapa absorbansinya gitu kan. ppm diukur berapa absorbansinya, diplotkan garis maka kemudian ditarik garis lurus. Sudah, ketika ditarik garis lurus giliran kita menentukan berapa konsentrasi analit, gitu kan? Terus bagaimana caranya ketika kita sudah punya persoalan garis lurus begini, analitnya kemudian kita encerkan, kita ukur, sudah gitu aja. Kita ukur langsung. Ya. Ya tentu kalau misalkan airnya keruh ya berarti Anda harus saring dulu gitu kan. Artinya apa? Kondisi sampel itu akan terbawa, akan tetap ikut terukur ketika pada waktu masa pengukuran sampelnya. Nah, kalau analitnya itu berada pada matrik yang kompleks, otomatis ketika diukur, itu kan juga terbawa kan. Senyawa-senyawa ikutan yang ada dalam larutan sampel kan juga ikut terukur. Kan begitu logikanya. Ya, paham nggak? Kalau analitnya itu berada pada matrik yang sederhana, misalkan dalam air minum, itu kan sudah bening nih, air sumur. Ya, misalkan Anda menentukan kadar kalsium dalam air sumur menggunakan metode spektro, maka kalsiumnya harus direaksikan dulu dengan ligan ya. Biasanya pakai ligan EDTA itu bisa. Nah, ya gitu. Nah, itu kan bening nggak masalah. Tapi kalau menentukan kalsium pada dalam limbah tekstil, limbah tekstil batik. Nah, di Jogja kan banyak batik nih. Padahal kalau limbah batik kan ada lilinya ya, ada zat warnanya, misalkan pakai metilen biru, zat warna metil orange dan seterusnya. Nah, terus bagaimana? Ya disaring dulu, Bu, diekstraksi dulu, Bu, dipisah. Ya boleh, tapi kan jadi lama. Anda harus menyiapkan beberapa metode pemisahan dulu untuk memastikan analitnya bisa terpisah dari materi yang tadi. Itu juga bisa. Tapi dengan metode spektroskopi kita juga disediakan metode yang cukup singkat tanpa harus memisahkan terlebih dahulu dari matrik yang kompleks tadi dengan menggunakan metode adisi standar. Paham ya sampai sini? Jadi kalau analitnya itu berada pada materi yang kompleks dan Anda tidak cukup waktu untuk memisahkan mentreatment terlebih dahulu, Anda bisa lakukan dengan metode adisi standar. Nah, gitu loh. Paham ya? Sudah. Bagaimana metode adisi standar? Nah, ini metode adisi standar itu kita siapkan sejumlah volume gini saja. Dalam metode adisi standar itu, analitnya yang akan kita ukur itu justru ditambahkan larutan standar. Jadi dalam metode ini sejumlah volume tertentu dari sampel, ya. Jadi Anda ambil sampelnya berapa nih dengan volume tertentu, ya misalkan ambil 10 mili dari larutan sampel ya, sampel yang akan Anda ukur, kemudian itu dimasukkan dalam labu takar. Sejumlah volume tertentu dari sampel dipindahkan dalam beberapa labu takar. Jadi Anda siapkan dulu labu takar berapa, misalkan 5, 4 ya. Anda siapkan beberapa labu takar, kemudian setiap labu takar itu, nah ini ya, setiap labu takar itu Anda masukkan dalam jumlah yang sama larutan sampelnya. Misalkan berapa? 10 mili, 10 mili, 10 mili, 10 mili. Ini disiapkan 4 labu takar ya. Kalau saya bicara labu takar sudah tahu ya, sudah bisa membedakan dengan Erlenmeyer ya. Bisa nggak? Oh ya, oke. Anda kan kemarin
termasuk yang belum sempat praktikum ya, tapi alhamdulillah sudah tahu. Artinya belum sempat praktikum luring ya. Baik, jadi kita siapkan labu takar ya. Kalau labu takar itu berarti dia ada tanda batas untuk pengenceran ya biasanya. Yang ada tutupnya, baru bisa kita masukkan larutan kemudian kita kocok. Tapi kalau aloe merah kan nggak ada tutupnya, biasanya untuk titrasi kan. Nah, sudah kita siapkan misalkan 4 labu takar, kemudian dimasukkan dengan volume yang sama dari sampelnya, ya. Karena analitnya kan nyampur dengan sampel kan. Nah, gitu kan, masukkan berapa nih? 10 mili, 10 mili, 10 mili, 10 mili. Nah, kemudian Anda siapkan larutan standar. Sudah Anda siapkan larutan standar dengan konsentrasi yang sudah Anda ketahui. Berapa misalkan? Saya buat larutan standar dari Fe, ini kita apa tadi? Misalkan menentukan Fe dalam sampel Gajah Wong ya. Sampel Sungai Gajah Wong, larutan sampelnya kita masukkan. Larutan Sungai Gajah Wong kita masukkan 10, 10, 10, 10. Kemudian kita siapkan analitnya. Apa tadi analitnya? Fe. Kita buat larutan Fe-nya. Fe dengan fenantrolin misalkan. Ini misalkan konsentrasinya berapa? 10 ppm ya, atau standarnya berapa? Ya boleh lah, terserah berapa konsentrasinya. Kemudian masukkan dalam volume yang bervariasi dalam labu takar itu. Sisakan satu yang tidak ditambahkan apapun. Paham ya? Ini makanya gambarnya kalau yang larutan standar itu kan sampel itu kan biru gitu ya. Terus yang standar itu adalah yang kuning. Coba Anda lihat ini diilustrasikan. Kalau yang standar itu konsentrasinya sama ya, volumenya yang berbeda. Makanya ini agak sedikit, tambah banyak, tambah banyak. Nah, misalkan ini 10 mili, 20 mili, 30 mili. Nah, gitu. Sudah. Kalau sudah ditambahkan, dan satunya tidak ditambahkan apapun ya. Satunya hanya larutan sampel saja. Kalau sudah kemudian ditanda bataskan. Ditanda bataskan maksudnya apa? Ditambahkan volume air, ditambahkan pelarut air sampai tanda batas. Kok bisa sampai tanda batas? Ya, ini saya coba mengingatkan. Yang namanya labu takar itu kan labu yang sudah ada ukuran tertentu gitu ya. Misalkan apa nih? Labu takar 10 mili atau labu takar 50 mili, labu takar 50, labu takar tuh yang pertama ada 2 mili. Kemudian ada 10, ada 20, ada 20, ada 25, ada 50, ada 100, 250 mili sampai 1 liter. Nah, misalkan berapa nih ya? Kita nggak banyak-banyak lah ya volumenya. Labu takar ini misalkan labu takar 50 mili gitu ya. Anda masukkan 10 mili larutan sampel dengan volume yang sama tadi. Kemudian masuk ke berikutnya. Untuk labu yang kedua dimasukkan larutan standar. Ini juga 10 mili, 15 mili, 20 mili. Nah, sisanya kan tadi saya masukkan ke labu takar 50 ya. Sisanya kan berarti masih ditambahi pelarut air sampai tanda batas, sampai tepat 50 mili. Nah, itulah maksud saya. Ditambahkan air sampai tepat konsentrasinya 50 mili sesuai dengan ukuran labu. Kalau sudah dikocok, mahasiswa sekalian, Anda bisa lihat nggak? Ini terjadi apa sebenarnya? Terjadi apa ini? Pengenceran kan? Ya enggak? Ini kan, coba, ini kan pengenceran sebenarnya di sini. Ya kan? Jadi yang semula ada 10 mili, semula ada 10 mili larutan sampel, kemudian ditambahkan air sampai tanda batas. Berapa tanda batasnya? Karena saya pakai labu 50 mili, maka tentu berarti kita menambahkan 40 mili air. Ya, pelarut air. Jadi yang semula 10 mili larutan sampel menjadi 50 mili karena dia sudah diencerkan. Paham ya? Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Iya. Berikutnya, labu yang kedua di mana di situ ada 10 mili larutan sampel. Kemudian ditambahkan 5 mili standar. Terus saya tambahkan pelarut air. Berapa pelarut airnya? Ya sisanya kan 50 dikurangi 10-nya milik sampel, 5-nya milik standar. Berarti kira-kira berapa? Ada 35 pelarut air, ada 35 aquades yang saya tambahkan. Ditanda bataskan, sudah dikocok. Terjadi pengenceran. Ini juga demikian. Ini juga demikian sama. Nah, maka kita lihat yang konsentrasinya larutan standar paling besar berarti yang sebelah mana? Nomor berapa? Nomor 3 dah. Iya, nomor 3 ya. Konsentrasi larutan standar paling besar ada di nomor 3. Ada di labu nomor 3. Ya, karena dia ditambahkan dalam volume yang paling banyak kan? Iya kan? Maka konsentrasinya paling besar ketika diencerkan, ditambahkan air, aquades pun, air pun, ya,
Air itu pelarut universal ya, jadi kalau kita mau mengencerkan itu paling gampang dengan air. Karena dia melarutkan banyak analit ya, banyak senyawa. Nah, sudah, maka diencerkan. Ketika sudah diencerkan, kita simpan ini, kemudian kita ukur dengan spektroskopi ultraviolet visible atau spektroskopi panjang gelombang visible ya. Karena ini berwarna kan, larutannya berwarna, maka kita bekerja di daerah visible, daerah panjang gelombang yang nampak. Berapa panjang gelombang yang kita setting pada instrumen? Maka kita kembali ke cara yang awal dulu, kita tentukan panjang gelombang maksimumnya. Nah, jadi memang kita itu kalau mau menggunakan hukum Lambert-Beer, kita tujuannya apa sih tadi? Menentukan kadar kan? Menentukan kadar Fe ya. Nah, untuk menentukan kadar Fe berdasarkan kemampuan serapannya, kita harus menggunakan hukum Lambert-Beer, karena dalam hukum Lambert-Beer itu disediakan hubungan antara absorbansi dan konsentrasi A sama dengan ABC. Makanya sudah kalau analisis kuantitatif dengan spektroskopi ultraviolet visible itu ya mau nggak mau memang pakai hukum Lambert-Beer, karena ya hanya dengan persamaan itu kita bisa tahu hubungan antara absorbansi dan konsentrasi. Nah, gitu ya. Sudah? Maka kemudian kita encerkan, terus kita setting lagi. Ya, kita ikuti syarat-syarat hukum Lambert-Beer, misalkan apa, larutannya harus encer, makanya kita tanda bataskan. Bu, bisa nggak kalau ini tidak usah saya tanda bataskan saja, langsung kita kecampur? Ya bisa saja, tetapi mungkin konsentrasinya akan terlalu besar. Kenapa kalau terlalu besar? Anda harus ingat, untuk bisa berlaku hukum Lambert-Beer itu konsentrasinya harus encer. Kalau terlalu besar, nanti gaya partikel dari masing-masing molekul yang ada dalam sampel itu kan berdesak-desakan ya ibaratnya ya. Karena konsentrasinya kan tinggi. Sehingga ketika diberi paparan radiasi elektromagnetik, dia tidak bisa menyerap secara maksimal. Nah, makanya harus diencerkan, diantaranya dengan pengenceran yang sudah kita pastikan. Saya mau encerkan sampai 50 mili saja. Karena saya menggunakan labu takar 50 mili. Nah, seperti itu. Oke, karena ini sudah diencerkan dengan berbagai kenaikan konsentrasi, ya kan? Karena pasti konsentrasinya jadi berubah kan dari empat labu ini ya. Prinsipnya semakin encer, tetapi tetap yang paling besar konsentrasinya ada di labu 3. Itu ya, sudah ya. Baru kemudian kita ukur pada panjang gelombang maksimum yang sudah kita cari tadi ya, menggunakan scanning tadi. Kemudian sudah kita masukkan satu-satu analitnya, maka nanti didapatkan berapa absorbansinya. Sama seperti yang sudah kita lakukan dalam kurva regresi ya, gitu ya. Nah, tetapi mahasiswa sekalian, ada persamaan yang Anda harus pahami. Kalau dalam kurva regresi, kita cukup didapatkan persamaan garis lurus ini kan. Y sama dengan AX plus B. Itu kan? Karena di sini isinya apa yang dapat persamaan ini? Untuk dapat persamaan yang kurva regresi, isinya apa labu takarnya? Kuvetnya? Hanya standar saja kan? Nah, tapi kalau kurva adisi standar, dalam kuvet yang Anda ukur satu persatu itu tidak hanya standar saja, tapi di sini ada sampelnya. Kan begitu ya? Nah, kita kan tadi kalau metode adisi standar, semua larutan standar yang akan kita masukkan itu harus ditambahi sampel dulu dengan volume yang sama. Bahkan harus Anda siapkan juga satu labu takar yang memang tidak ada standarnya. Misalkan seperti ini tadi, baru kemudian diukur berapa absorbansinya. Ketika sudah diplot, nah nanti tinggal terus ngitungnya bagaimana. Nah, ini. Oke ya, sampai sini paham ya? Bisa diterima penjelasan saya sampai sini? Kalau ada yang nggak jelas, tanya. Kalau ada yang nggak jelas, tanya. Oke, kalau nggak ada, selanjutkan ya. Oke, sudah. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan